warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa RRI Net Bengkulu. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dimanapun, kapanpun kamu berada. Hari ini bersama dengan Puspa di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga, karena kita di Buka Suara. Penonton, mana suaranya penonton? Ini penonton hari ini agak lesu ya, kenapa ya? Apa belum makan siang? Gimana nggak tahu nih. Ya udahlah, biarin mereka kelaparan deh kalau gitu. Hari ini aku kedatangan tamu spesial yang akan ngobrol-ngobrol di podcast Buka Suara hari ini dengan tema kita merekam sejarah, merawat budaya, kamera lubang jarum. Penasaran? Kita sapa dulu. Halo, ini ada Bang Rio yang nama lengkapnya Syamsul Fajri Oktario, bener ya? Siap, benar. Halo Bang, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Nggak ada influenza. Cuma tadi sempat kehujanan soalnya. Aduh. Soalnya hujan tadi pagi. Emang Bengkulu lagi labil kayak cuacanya. Ya ampun, lagi kayak anak gadis gitu ya. Kadang suka hujan, kadang suka panas gitu ya. Nyebelin juga kadang. Nah, ini Bang Rio, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang tema kita hari ini, merekam sejarah, merawat budaya, kamera lubang jarum. Penasaran banget. Ini aku sempat lihat-lihat juga di sosmed. Anak sosmed banget ya, Kak. Ini tentang kamera yang sedikit berbeda, yang bisa ngambil gambar tapi bentuknya nggak kayak kamera. Mungkin boleh cerita dong Bang Rio, ini apa sih? Ya, jadi ini bisa dibilang sebagai fotografi alternatif ya. Jadi kalau selama ini mungkin kita melihat bahwa sebenarnya foto itu secara universal, secara banyak itu dipakai sistem digital. Iya, gitu. benar. Jadi semuanya sudah serba canggih, semuanya sudah serba instan, dan semuanya serba langsung jadi gitu. Nah, jadi kamera lubang jarum ini itu kita mencoba mengembalikan lagi itu beberapa hal tentang fotografi yang sudah mulai hilang. Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat basic sekali tentang fotografi gitu. Jadi bisa dibilang kamera lubang jarum ini itu adalah praktik fotografi tertua di dunia. Wow. Gitu. Jadi kalau menurut sejarahnya sebenarnya fotografi itu bermula dari satu fenomena alam. Oh iya. Jadi sekitar 600-an tahun sebelum Masehi itu ada filsuf Cina itu namanya Moti. Jadi dalam satu ruangan, ternyata dalam ruangan itu gelap. Oke. Jadi saya seperti ini, ruangan gelap. Satu dinding di ruangan itu tuh ada lubang kecil. Oke. Nah, ternyata dari lubang kecil ini itu bisa merefleksikan apa yang ada di luar kamar, ruangan itu ke dalam ruangan gelap tadi. Dan itu merefleksikan situasi yang ada di luar di dinding hadapan lubang ini gitu. Oh iya. Di sana ada lubang, nanti ada pancaran sinar masuk. Nah, di dinding ini itu akan menggambarkan situasi apa yang ada di luar. Oh, berarti yang ada di luar ruangan itu Terefleksikan ke dinding yang gelap di ruangan itu, yang satu lagi tadi. Nah, itu menjadi sebuah fenomena alam, dan inilah menjadi cikal bakal dari fotografi. Gitu. Nah, beberapa ratus tahun berikutnya ada ilmuwan Islam Ibnu Al-Haytham itu yang mengamati fenomena ini dan mengkitabkannya pertama kali. Jadi maksudnya ditulis gitu ya, secara teoritis yang dilihat dan diamati dari fenomena alam itu dalam sebuah kitab. Nah, kitab inilah yang menjadi dasar dari para ilmuwan seluruh dunia yang mempelajari tentang optik. Nah, bisa dibilang Bapak Ibnu Al-Haytham ini juga bapak fotografi dunia dan bapak optik sebenarnya. Nah, dari situlah berkembang sampai dengan kamera atau fotografi seperti sekarang ini yang gitu. Digital sekarang ini ya. Wow, 600 tahun yang lalu. Sebelum Masehi bahkan. Yeah. Oke. Namanya kan kamera lubang jarum ya Bang Rio ya, kamera lubang jarum. Nah, kalau tadi sejarahnya kan lubang doang tuh. Benar. Refleksi, ini kamera lubang jarum. Kenapa namanya kamera lubang jarum? Ada jarumnya juga. Jadi gini, seperti sejarahnya itu. Jadi saudaranya kan ada ruangan yang benar-benar gelap tuh. Yeah. Ada lubang kecil. Nah, itu kita coba membuat lebih simple dan kecil untuk bisa menjadikan sebuah karya fotografi. Jadi secara praktek itu sama persis dengan fenomena alam itu. Jadi mengapa namanya lubang jarum? Karena kamera ini itu menggunakan tusukan jarum sebagai lubang untuk sumber cahaya masuk. Atau kalau bahasa sekarang itu sebenarnya
lensa. Lensa itu kan adalah satu-satunya lubang yang bisa dimasukin cahaya untuk mendapatkan sebuah gambar gitu. Nah, jadi karena namanya lubang jarum karena memang ini dari hasil tusukan ujung jarum. Jadi lubangnya itu benar-benar kecil banget gitu. Ini ya kamera lubang jarumnya Ya, tuh ya. Aku mau lihat dong. dan sebenarnya nggak semua orang bisa mengira kalau ini adalah kamera gitu. Oh gitu. Ya. Aku juga ngira itu kaleng doang sih tadi. Iya, jadi sama seperti sejarahnya, dalamnya itu kan harus hitam tuh. Oh iya benar. Dalamnya hitam, bentar, sorry loh. Dalamnya hitam. Ketika Dalamnya berarti hitam ada jinnya. Enggak dong. jadi kalau ditutup semuanya masih hitam semua di dalam. Nah, Oh, di tengah-tengah lubangnya di ini situ. ya ada lubang kecil yang dihasilkan dari tusukan jarum sehingga cahaya yang masuk itu cuma bersumber dari lubang kecil ini gitu. Jadi ketika ini dibuka cahaya akan masuk, dia akan terefleksikan ke dalam kaleng ini gitu. Nah, inilah kamera lubang jarum. Nah, kalau kamera itu kan ada kayak apa ya? Sensor dan memori yang menerima gambar. Nah, kalau kita sebenarnya itu menggunakan media yang bisa dibilang adalah media yang flashback ke zaman dulu lah. Sama kayak kalau dulu mungkin main ke rumah kakek nenek ada album foto tuh kan. Nah, nggak tahu deh kalau kakek nenek aku. jadi kalau main ke rumah kakek nenek itu sebenarnya ada album foto. Jadi album foto itu album foto yang ada plastiknya bisa ditarik set, baru ya, disusun gitu, foto tahu, tutup tahu, lagi tahu. gitu kan. Nah, kertas foto yang dipakai itu adalah kertas foto yang modelnya seperti itu. Jadi kertas foto itu Oh, yang kayak warnanya itu kayak kuning-kuning gitu. ya nggak sih? itu ada efek-efek lah gitu. Jadi kertas foto yang kita pakai itu sebenarnya adalah kertas foto khusus gitu. Jadi ini kertas fotonya. Jadi kertas foto ini kertas foto yang punya lapisan pekat cahaya. Oh, karena Jadi- kita nangkep gambarnya pakai Iya. cahaya tadi ya. Jadi dia ada pekat cahaya, dia nggak boleh kena cahaya sebelum dipakai gitu. Jadi kertas foto ini itu masukin ke lubang sini, ke dalam kamera ini, itu harus di tempat yang benar-benar gelap. Oh itu. Nah, misalnya gini nih, ini ada kertas foto nih putih misalnya. Ya misal tuh. Ini harus ruang gelap ya. Nah, di atas ini itu ada lapisan pekat cahaya, lapisan kimiawi yang emulsi. Jadi di tempat yang gelap, ini kita masukin di sini. Oke. Tapi emang kertasnya segede itu tuh kira-kira? Sebenarnya banyak ukuran sih, tapi yang lebih banyak dipakai itu ukuran 3R ini, yang kecil. Jadi seperti ini dimasukin. Jadi dimasukin, jangan sampai nutupin lensanya. Oh, jadi bagian lubang jarumnya itu jadi Harus bagian yang menghadap. jangan ketutupan Iya, sama benar. ininya. Nah, ini harus dilakukan di ruang gelap, berarti ini harus diraba sebenarnya. Nggak kelihatan Nggak dong. kelihatan. Jadi ini udah kita tutup. Oke. Nah, kita cari objek yang mau difoto dan ingat ini jangan kebuka sebelum dipakai untuk motret. Oh, Nah, oke. motretnya itu harus di kondisi yang mataharinya yang terang gitu. 12 siang tuh ya Pokoknya kayaknya yang kira-kira. matahari terik gitu. Jadi kalau misalnya sudah dapat objeknya, tinggal seperti ini. Misalnya ini objek ini. Nah, Kenapa nggak aku aja objeknya? boleh. Seperti ini kan misalnya. Tapi harus Aku di harus luar. gaya nggak kira-kira Harus dia? di tempat yang terang gitu, Oh, gitu. namanya matahari. Dan ini tinggal dibuka. Oh gitu. Ketika Oh, dibuka, surprise. cahaya akan masuk dan akan menghanguskan kertas foto yang ada di dalam. Oh, Karena kertas foto yang di dalam itu sifatnya peka cahaya. pakai cahaya. Ketika cahaya masuk, beberapa bagian yang terkena cahaya yang luar biasa, mungkin intensitasnya banyak, itu dia akan menghanguskan kertas foto yang di dalam ini. Nah, dikira cukup, ini akan ditutup. Oh, bentar. Berapa lama tuh? Nah, ngebuka? ini berapa lamanya itu Lubangnya. tergantung dengan besar kecilnya lubang ini. Jadi termasuk saya besar kecil lensa. Ini kita bisa lihat lensa ya. Jadi kalau lubangnya besar, waktunya akan cepat. Kalau lubangnya kecil, waktunya akan lebih lama gitu. Nah, untuk mengetahuinya berapa lama memotret ini, itu kita prosesnya trial and error. Iya. Jadi pertama kali coba itu kita harus kira-kirologi dulu lah. Kirologi. Iya. Jadi misalnya gini, coba deh lubang sebesar ini, misalnya sekitar 30 detik misalnya. Kita coba tuh masukin kertas fotonya, terus kita buka 30 detik.
Nah, tahap berikutnya itu ada kamar gelap tuh namanya. Mm-mm. Di kamar gelap itu kita masih mempertahankan ritual fotografi yang sudah sangat langka. Mm-mm. Itu proses cuci cetak basah. Oh, Pernah iya, nonton iya, film iya. yang Pernah, ada pernah, ruangan pernah, warna pernah, merah pernah. kayak Iya, gini, iya, terus iya. fotonya digantung. Heeh. Nah, proses Oh, itu begitu? iya, proses itu masih kita lakukan. Dan proses ini sudah bisa dibilang proses yang sangat langka. Udah jarang banget orang yang melakukan ini gitu. Nah, prosesnya kita lakukan, kita cuci, ada beberapa cairan dengan menggunakan larutan chemical khusus. Nah, nanti pertama developer, stopper, fixer. Pas kita lihat hasilnya hasilnya mutung. Oh. Kebanyakan hitam. Berarti artinya apa? Artinya kita tuh kelamaan bukanya. Karena dia mutung. Kecobaan Oke. kedua 10 detik kita coba. Mm-mm. Pas 10 detik sudah kita cuci, ternyata putih dia, nggak terlalu banyak gambar Nggak keluar. terlalu banyak. Ternyata under dia. Jadi Iya, cahaya itu kecepatan. kecepatan. Nah, mungkin 20 detik tuh. Mm-mm. Ketiga kita coba 20 detik, hasilnya bagus. Sudah kita patenkan. Kamera kita ini dengan kondisi cahaya matahari normal yang terik itu 20 detik. 20 detik. Nah, ketika sudah tahu 20 detik kita potret tuh. Tak. Tunggu 20 detik. Kalau bisa sih objek yang kita foto itu nggak bergerak. Oh, objek diam gitu ya. Iya, karena Kalau aku harus diam 20 benar. detik gitu ya. benar, karena masih mending 20 detik. Kemarin ada teman saya suruh 3 menit nggak bergerak. Udah deh, nggak usah deh kalau gitu. Udah. Jadi 20 detik udah kita foto, nggak boleh bergerak karena kalau dalam bahasa fotografinya itu long exposure, What's memotret dengan waktu yang lama apaan tuh? gitu. Jadi 20 detik kalau bergerak dia nggak akan fokus gitu. Jadi sudah makanya 20 detik sudah tutup tuh. Baru masuk kamar gelap kita pakai larutan. Nah, jadi mengapa kita masih melakukan ini? Karena salah satunya adalah untuk mengedukasi sebenarnya. Banyak anak-anak sekarang, kita nggak memungkiri karena memang anak sekarang tuh lahirnya di era digital kan. Benar. Mereka Semua sat. semuanya sudah instan, serba jadi, serba cepat, dan mereka perlu mengetahui sebenarnya fotografi itu apa, sejarahnya gimana, dan prosesnya gimana. Makanya kita coba tetap mempertahankan ini sebagai edukasi untuk ngasih tahu sebenarnya bahwa fotografi ini loh, bahwa proses fotografi itu seperti ini gitu. Karena kalau saya tanya sebenarnya Mbak tahu nggak arti fotografi apa? Wah, jangan tes begitu dong Bang Rio, Nah, tiba-tiba banget. Jadi sebenarnya fotografi itu dari dua bahasa. Ada foto sama grafo. Oh, fotografo. Ya, foto itu artinya cahaya, grafo itu Grafik. melukis. Grafik sotoy banget sih. Oh, gitu. Jadi sebenarnya fotografi itu adalah seni melukis cahaya gitu. Nah, sekarang kita tanya, apakah kita tahu bagaimana sebuah proses itu terlukis pada sebuah media? Pada handphone nggak kelihatan, pada kamera digital nggak kelihatan, ini juga mungkin nggak kelihatan. Dikelihatannya di mana? Di sebuah proses cuci cetak basah tadi. Oke. Jadi ketika kita sudah motret, kita masuk ke dalam ruang gelap, nanti itu akan ada larutan kimiawi khusus untuk bisa mengeluarkan gambarnya. Jadi ketika ini sudah dipotret, kita keluarkan. Ini dicuci masuk dalam larutan. Secara bertahap akan keluar gambar. Nah, disitulah kita bisa melihat sebenarnya bahwa cahaya itu bisa terlukis pada sebuah media. Gitu. Jadi ketika ini dicuci, gambarnya akan keluar dan di-stopkan, difixerkan, dibilas, jadilah gambar seperti ini. Oh, itu udah jadi begitu tuh. Ini udah jadi. Ini adalah gambar yang dihasilkan langsung dari kamera, sifatnya negatif. Oh, iya. Negatif itu semuanya kebalik. Ini awan atau berlangit seharusnya kan putih. Benar. Tapi Oh, jadi menjadi dia hitam. malah hitam. Ya. Nah, hasilnya itu sebenarnya gini nih, tuh kebalik tuh kayak gini. Tapi bentar, ini sama nggak sih? Nah, ini setelah dipositifkan. Oh. Ini negatif, ini positif. Jadi positif maksudnya gambarnya udah real. Udah real, udah kayak aslinya begitu udah deh benar gitu. kayak gitu. Jadi ini bisa dibilang kan kebalik tuh. Yang kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Yang atas jadi bawah tuh sebenarnya kayak gini nih. Nah, tuh. Kaki di kepala di kaki. Nah, gitu. Jadi ini kan negatif itu kita positifkan. Nah, positifkan itu kalau zaman dulu sebenarnya kalau dipositifkan itu difoto lagi. Oh iya. Ya, jadi kayak ini pakai kertas foto lagi difoto. Nah, ini negatif
dan yang di kaleng ini juga sifatnya negatif. Negatif ketemu negatif akan jadi positif kan. Wah, ini kayak pelajaran matematika, aku nggak sanggup nih. Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih canggih lagi. Foto ini tinggal kita scan. Nanti di software editing itu di inverse namanya. Di inverse itu dibalik. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam, yang kanan jadi kiri. Ya. Makanya hasilnya sudah jadi positif seperti ini, udah jadi gambar yang normal, sesuai dengan apa yang kita lihat gitu. Oke, Bang Rio, kita tahan dulu bentar nih. Kita masih pengen banyak tanya sebenarnya sama Bang Rio, tapi kita break dulu sebentar, jangan kemana-mana karena setelah ini masih akan ngobrol banyak lagi sama Bang Rio. Penasaran untuk lebih lanjutnya seputar kamera lubang jarum ini, tetap bersama kami. Mungkin hati yang tulus tak pernah cukup untuk kisah ini, atau mungkin ku yang salah berjuang untuk hati yang tak bisa setia. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Telah berusaha sepenuh hati, namun akhirnya selalu aku yang ditinggal pergi. Cinta ini gagal lagi. Semakin terjatuh, mungkin berbeda caramu dan caraku. Begitupun setiaku dan setiamu. Dan terjadi lagi untuk kesekian kali kisahku berakhir perih. Ku sudah biasa begini, terluka dan tersakiti. Ku telah berusaha sepenuh hati,
khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama kami di podcast Buka Suara, Buka Mata, Buka Telinga, karena kita di Buka Suara. Gitu dong penonton, ya ampun. Nah, yang kedua nih baru semangat nih, jangan kayak pertama tadi ya ampun. Tadi sempat lihat-lihat ini hasil fotonya ya Bang Rio, ini hasil foto dari kamera kecil ini, kamera yang unyu syongoi sekali ini. Hasilnya adalah ini gitu loh hasil-hasilnya. BTW udah moto apa aja nih Bang? Pakai kamera Xiaomi ini. Xiaomi itu lucu ya Bang, bukan bahasa-bahasa yang gimana-gimana ya Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya udah banyak objek yang difoto gitu. Jadi terutama objek-objek yang bisa dibilang yang nggak bergerak ya. Lebih banyak ke arsitek kayak bangunan gitu. Jadi karena memang foto ini kan karena memotret dengan waktu yang lama,
Jadi sebisa mungkin objek yang kita foto itu sebisa mungkin tidak bergerak gitu. Karena kalau bergerak fokusnya sudah akan bergeser fokusnya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya. Jadi dari beberapa peninggalan sejarah juga yang menarik adalah foto bunga rafflesia. Oh, ada. Ada. Ini bunga rafflesia. Oh. Jadi nggak terlalu kelihatan tapi ini masih dapat hasilnya bentuknya gitu. lah ya. Jadi menariknya rafflesia ini ketumbuh di hutan yang intensitas cahaya yang kurang gitu kan. Iya, betul. Jadi kita naik mobil sama teman-teman, jadi kita bikin ruang gelapnya itu di mobil. Jadi tempat nyuci, tempat masukin kertas fotonya itu di atas di pinggir jalan. Sedangkan bunga rafflesia itu ada di bawah jurang gitu kan. Jadi kita prosesnya kita masukin kertasnya, turun ke bawah, kita motret, naik ke atas, nyuci di atas. Oh. Ternyata banyak yang gagal. Dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore itu cuman 2 foto. Cuman 2 foto. Yang jadi. Itu rafflesia doang tuh. Iya. Ya ampun. Cuman untuk ngejar rafflesia karena memang ya intensitas cahayanya emang agak sedikit kurang karena emang di dalam hutan gitu. Dan alhamdulillah mungkin terakhir kita motret itu ada matahari yang masuk dari sela-sela daun, nyinarin bunganya, dan alhamdulillah dapat foto bunga rafflesia seperti ini. Dan sebenarnya beberapa foto-foto ini juga sudah berseliweran kemana-mana. Jadi kita sudah sering ikutin pameran foto. Jadi foto-foto yang ikonik Bengkulu itu kadang sesama komunitas tuh dicari untuk bisa ikut pameran beberapa eksibisi fotografi alternatif gitu. Jadi ini menariknya tuh di situ gitu. Jadi kalau misalnya ini difoto dengan kamera biasa, mungkin magisnya nggak kerasa gitu. Maksudnya sesuatu yang berbeda itu nggak akan kerasa gitu. Tapi ketika ini kita lakukan dengan peralatan yang sangat sederhana dan handmade, ini menjadi sesuatu yang sangat menarik gitu. Jadi beberapa foto juga yang kita ambil sebenarnya kalau dari segi fotografi biasa itu rasanya kalau dilihat objek yang sama dengan menggunakan kamera yang berbeda atau kamera digital sekarang itu feelnya nggak dapat. Tapi kalau kita menggunakan kamera yang kita bikin sendiri itu feelnya berbeda. Dan banyak teman-teman juga bilang karena terakhir kemarin kita baru juga mengadukan pameran hasil dari kamera yang kita buat sendiri ini, itu luar biasa dari teman-teman. Kok kayak ada sesuatu yang berbeda di gambarnya gitu. Nah jadi ini yang bikin kita tuh tetap bersemangat sebenarnya. Jadi memberikan edukasi juga, berkarya juga, dan bisa menginspirasi banyak orang sih sebenarnya. Oh, berarti sebenarnya yang pengen Abang kasih tahu sekarang tuh lebih ke kayak proses sebelum sampai fotonya tuh jadi, kalian tuh harus ngelakuin banyak hal dulu. Benar, gitu. karena secara jujur ya kita tuh memang lahir di anak sekarang tuh ya, lahir di era instan, serba cepat, yang sehingga banyak dari anak-anak sekarang itu meng-cut yang namanya proses, tinggal langsung menikmati hasil gitu. Jadi bahwa sebenarnya sekarang bisa dibilang anak-anak sekarang itu lebih menikmati sebuah hasil. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang cepat kan beberapa proses itu di-cut. Tiba-tiba sudah dapat hasil gitu. Padahal sebenarnya yang penting itu adalah menikmati sebuah proses itu gitu. Dan hasil itu adalah bonus dari prosesnya gitu. Nah, yang terjadi sekarang itu kayak sekarang tuh anak-anak nikmati foto itu mereka akan menikmati dari hasilnya. Mereka belum mengetahui sebuah proses, mereka udah wah, Bang ini keren Bang ini gitu kan. Tapi ketika mereka sudah menjalani sebuah prosesnya, mereka akan tumbang dengan sendirinya gitu. Karena ya wajar karena mereka tidak menikmati sebuah prosesnya gitu. Makanya dari Lubang Jarum ini sebenarnya kita tuh pengen juga nyampein bahwa sebenarnya segala sesuatu hal itu memang harus tetap dilakukan sesuai dengan porsi dan jalurnya gitu. Termasuk kita mempertahankan sebuah ritual fotografi yang sudah langka itu. Oke, Gitu. Abang justru ngasih tahu kayak dari sisi apa ya, tradisionalnya lah ya gitu lah ya. Kita yang udah dapat satsetnya, Abang ngasih tahu oh dulu sebelum secepat ini tuh kayak Ada gini prosesnya loh yang prosesnya gitu. Iya. Oke, nah tapi mungkin kalau untuk anak-anak zaman sekarang tuh kayak apa ya, mungkin mereka karena terlalu pengen cepat banget, kayak mungkin nggak relate juga nih sama prosesnya. Justru Abang pengen ngajarinnya tuh di situ ya, untuk orang-orang bisa kenal prosesnya lebih banyak gitu soal. Iya, jadi di era yang serba cepat tuh sebenarnya kita tuh butuh sebuah perlambatan sih sebenarnya. Oh, ya ampun, kita harus slow motion berarti ya Bang ya. Karena memang kan sekarang tuh segala ini juga harus menuntut kita untuk melakukan sesuatu secara
cepat, satset, dan kerja gitu kan. Waduh, itu RRI bang. Itu RRI bang. Tapi kita tuh emang butuh sesuatu yang mungkin bisa melakukan sebuah proses yang bikin kita itu melambat gitu. Iya, kita harus bisa melakukan hal-hal secara manual. Kalau selama ini mungkin mendengar musik dengan streaming type udah langsung kedengaran. Kenapa nggak coba dengar musik dengan CD, dengan kaset, ataupun mungkin kalau punya kemampuan lebih pakai vinil misalnya gitu. Nah, kalau selama ini mungkin suka memotret dengan digital serba cepat, kenapa nggak coba nikmati, coba deh bikin kamera sendiri gitu kan. Kayak ini kan handmade sebenarnya. Itu tuh bisa bikin kamera ini dari benda apapun gitu. Yang penting syaratnya cuma satu, harus kedap cahaya gitu. Dan ini juga dari kaleng bekas jam sebenarnya. Oh Nih, iya. ini bisa dijadiin kamera. Saya juga Pokoknya apa aja deh bisa. ya. Kotak bekas susu bayi bisa dijadiin bisa gitu. Tapi emang gede banget sih memang kalau kaleng susu bayi ya. Iya, itu bisa sebenarnya. Nah, jadi oke. kita tuh butuh proses melambat untuk mungkin bisa nge-refresh diri kita sih sebenarnya. Nggak harus cepat-cepat. Lambat ya nikmati sebuah proses itu, dan hasil itu akan lebih puas rasanya kalau memang proses itu kita lakukan. Kalau sekarang kan kalau memotret tuh udah kayak tak. Jelek hapus. Nggak ada prosesnya gitu. Kalau zaman dulu, kalau masih pakai roll film, itu fotografi itu dibilang sebagai momen gitu. Jadi ketika mau motret itu harus nunggu momen dulu gitu kan. Belum pas deh. Ntar cahayanya belum pas. Sudah pas baru ketak foto. Kalau sekarang kan enggak. Tak. Lihat Langsing jelek dikit hapus. foto. Nah, gitu. Nah itu makanya Kan kalau perempuan gitu ya. Angle. makanya sebuah proses itu harus kita coba nikmatin gitu. Oke. By the way, ini katanya ada audiens yang mau nanya. Iya, betul. Siapa nih yang mau nanya? Ini kita tarif 50.000 per pertanyaan ya. Oke, saya mau nanya ya. Yang pertama, pertanyaan ini terkait dengan merekam sejarah, merawat budaya sama kamera lubang jarum. Ini kan temanya menarik. Relate-nya tuh gimana gitu, Bang? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau seorang fotografer sebenarnya yang lebih menjadi poin utamanya itu apakah objek yang difoto atau keahlian dari si fotografer untuk menghasilkan foto yang bagus. Terus yang terakhir, banyak ya pertanyaannya ya. Adakah dukungan dari pemerintah terhadap sebuah karya yang luar biasa ini? Mungkin itu kan. Terima kasih. Oke, 3 ya Bang. Yang pertama tadi, relate kah sama zaman sekarang? Kalau hubungannya dengan budaya ya, sebenarnya fotografi ataupun juga foto itu adalah pendokumentasian yang paling populer ya. Jadi semua pun pendokumentasian itu selain video, yang utama adalah foto. Gitu. Mengabadikan sebuah momen itu bisa dilakukan dengan fotografi gitu. Karena kalau tidak didokumentasikan itu akan berlalu begitu saja gitu. Nah, makanya salah satu bentuk pendokumentasian untuk beberapa budaya itu juga perlu dilakukan melalui foto gitu. Nah, kalau kamera lubang jarum sebenarnya ini juga salah satu menjadi seni kontemporer kalau saya bilang ya, untuk bisa mendokumentasikan beberapa situs peninggalan ataupun beberapa budaya yang mungkin bisa diabadikan melalui kamera lubang jarum, karena memang karena sifatnya lebih ke handmade, jadi mungkin ini menjadikan sebuah proses yang cukup panjang, tetapi mungkin dengan mendokumentasikan menggunakan kamera yang kita handmade sendiri, itu akan menjadikan sebuah karya yang mungkin bagi kita ya sangat berarti gitu. Dan ini juga menjadi sebuah seni yang bisa dipertontonkan dan juga menjadi sebuah alat pendokumentasian. Ya contohnya seperti ini, kita juga bisa mendokumentasikan tentang tabot sebenarnya. Ya, ini juga ada barong landong kan, itu kita juga bisa dokumentasikan. Kayak bunga rafflesia, ini juga ada tugu Thomas Parr, bisa kita dokumentasikan. Jadi sebenarnya sangat relate kalau ingin mendokumentasikan sebuah aktivitas kebudayaan. Apalagi sebenarnya ada isu bakal shutdown nih. Waduh. Pakai kamera digital baterai habis, ya kan? Terus motretnya pakai apa? Pakai ini dong. Iya, yang nggak ada teknologi apapun.
mau baterai nggak ada, listrik nggak ada, selagi mataharinya ada, ini bisa masih tetap lakukan. bisa dilakuin Iya, ya. Justru gitu. selain relate kalau soal budaya, proses kreatifnya juga ada. Iya, sama kayak radio, sebenarnya radio menjadi sesuatu yang sangat vital ketika sumber daya mati, radio pun masih bisa melakukan aktivitas komunikasi kan. Nah, sama seperti ini juga, ketika sumber daya sudah nggak ada, aktivitas fotografi masih bisa kita lakukan gitu. Itu sih. Terus yang kedua tadi apa sih benernya? Apa tadi yang kedua? Saya juga lupa sebenarnya. Kalau yang kedua tadi seorang fotografer tadi ya. Sebenarnya disebut fotografer tuh dia melihat sisi objeknya atau prosesnya gitu. Iya, jadi sebenarnya fotografer itu kan semua orang mungkin bisa menjadi fotografer ya kalau sekarang. Tinggal bagaimana seorang fotografer itu bisa menangkap sebuah momen dengan komposisi yang pas gitu. Komposisi yang pas. Jadi tidak semua orang bisa moto, tapi tidak semua orang bisa jadi fotografer gitu. Karena memang untuk menjadi fotografer kan memang yang terpenting adalah sebuah kemampuan untuk menangkap sebuah momen sebenarnya. Jadi itu butuh proses dan butuh latihan sebenarnya. Dan yang terlebih penting itu adalah sebenarnya tentang komposisi. Nggak semua foto yang kita ambil itu menurut kita bagus, tapi ternyata komposisinya nggak baik juga nggak bagus gitu. Jadi itu juga perlu kita pelajari sebenarnya. Terus yang terakhir tentang support. Iya. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya kalau support dari pemerintah terakhir kemarin kita full dapat support dari pemerintah untuk dapat menyelenggarakan pameran tunggal. Jadi konsepnya adalah pameran dari hasil kamera yang kita buat sendiri gitu. Jadi kamera handmade gitu. Jadi beberapa foto-foto terutama dengan tematik Bengkulu ya. Itu kita coba pajangkan, kita pamerkan, dan ini full disupport oleh pemerintah gitu. Nah, ini juga salah satu bentuk pemerintah mungkin mendukung pelaku seni mungkin. Jadi bisa menampilkan karyanya untuk bisa dipertontonkan ke banyak orang, dan juga bisa memberikan semacam apa ya, ilmu pengetahuan baru lah. Walaupun sebenarnya ini juga menjadi teknologi yang sudah sangat lama gitu, tapi karena ini mungkin nggak banyak diketahui orang, dengan adanya pameran ini orang juga semakin banyak tahu tentang fotografi gitu. Ya, kita sekalian ngenalin juga lah ya sama mereka-mereka di luaran-luaran sana soal kamera lubang jarum yang sebenarnya simple banget. Cari aja kayak kaleng-kaleng bekas doang atau kayak bekas jam tadi ya Bang ya. Bisa banget. Gimana audiensku yang terhormat? Nah, mungkin terakhir nih Bang, kita udah cerita banyak banget tadi soal gimana prosesnya, soal gimana sebenarnya Abang tuh pengen nyampein pesannya tuh bahwa proses di balik fotografi itu yang selama ini mungkin kita lewatin gitu, dan enggak semua orang pernah merasakan itu. Mungkin apa nih harapan Abang juga untuk mungkin pelestarian sejarah, budaya melalui si kamera lubang jarum ini Bang Rio? Iya. Jadi fotografi itu adalah salah satu kegiatan dalam mengabadikan sebuah momen ya. Jadi itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara gitu. Walaupun kita lahir di era serba digital, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan pendokumentasian itu dengan melakukan pembuatan kamera secara handmade gitu. Jadi kamera itu kita bisa buat sendiri gitu dengan barang-barang yang ada di sekitar kita. Memang ini butuh sebuah proses, dan ini butuh sebuah kemauan yang luar biasa, karena memang prosesnya nggak gampang dan nggak mudah gitu. Bayangkan kalau misalnya kita mau melakukan sesi foto misalnya, itu lumayan ribet gitu, dan tidak semua orang mau untuk melakukan ini gitu, karena memang melakukan sebuah proses itu agak ribet dan membutuhkan waktu, sehingga tidak semua orang bisa melakukan itu. Tapi bagi kita adalah ini menjadi sesuatu tantangan yang luar biasa, karena ini penting untuk kita lakukan. Apalagi proses yang kita lakukan ini itu dalam upaya memberikan edukasi sebenarnya, dan juga memberikan pengetahuan kepada anak-anak muda sekarang terutama, karena beberapa part bagian dari proses ini itu sudah mulai sangat langka gitu. Jadi kita menjadi kepuasan tersendiri untuk kita tetap bisa mempertahankan ritual-ritual fotografi ini gitu.
Ya mudah-mudahan dengan ritual-ritual fotografi ini makin banyak orang tahu tentang sejarah fotografi, tentang makna fotografi, dan juga tentang ritual-ritual dalam aktivitas fotografi gitu. Itu sih sebenarnya. Oke, wah keren banget. Tepuk tangan dong penontonku, ya ampun. Bang Rio, thank you udah cerita Sama-sama. sama aku hari ini seputar kamera lubang jarumnya, Iya. gimana sejarah fotografinya. Thank you untuk insight barunya. Dan memang ternyata ya dari satu kaleng bekas yang dibuat jadi ajaib ini, kita jadi belajar banyak hal bahwa 600 tahun lalu kita nggak pernah mengenal namanya fotografi, tapi dari refleksi cahaya kecil yang ditemukan pada saat itu, kita bisa mengenal fotografi itu sampai dengan sekarang dan secanggih ini loh. Benar. Pada saat era kita saat ini. Bang Rio, thank you, semoga Sama-sama, sukses terus. amin. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi mungkin Siap. di pameran yang lebih besar lagi, dan semoga makin banyak orang-orang yang terinfluence dari Bang Rio bisa melakukan Amin. proses kreatif lagi untuk dunia fotografi tentunya. Dan pemirsa juga terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan podcast Buka Suara edisi kali ini. Sampai ketemu lagi di podcast Buka Suara selanjutnya. Bye bye.